Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kehadirannya kepada Bapa. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Marilah hamba ini memberitakan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Ketria Simangusung dengan NIM 2401119. Di sini saya ingin berkhotbah tugas mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, tetap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apakah engkau dikenal sebagai pribadi yang cepat marah, mudah tersinggung, dan selalu ingin bicara terlebih dahulu? Apakah engkau mendengar firman Tuhan dengan kebenaran hati atau hanya sebagai formalitas ibadah? Iman yang hidup tidak hanya terlibat dari aktivitas luar, tetapi juga dari sikap hati, cara kita mendengar, berbicara, dan mengendalikan diri. Apakah orang lain merasakan damai saat dekat denganmu, atau justru mereka tertekan karena lidahmu tajam dan emosimu mudah meledak? Yakobus mengingatkan bahwa iman sejati harus tampak dalam kendali diri dan penerimaan akan firman Tuhan. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah saya hidup dalam kendali diri sebagai wujud iman yang hidup? Yang pertama yaitu iman yang hidup, cepat mendengar, lambat berbicara, lambat marah. Iman sejati tidak reaktif tetapi relaktif. Banyak konflik dan perpecahan terjadi karena tidak terlalu cepat berbicara dan lambat mendengar. Saya ada ilustrasi seperti rem mobil yang cepat berfungsi saat bahaya datang, begitu juga kita harus cepat menahan diri sebelum bereaksi. Orang yang imannya hidup akan memberi telinga lebih dahulu, bukan lidah. Yang kedua yaitu amarah tidak mencerminkan kebenaran. Amarah yang tidak terkendali bukanlah alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Kita sering menyamakan kemarahan rohani dengan pembenaran diri, padahal yang keluar hanya emosi yang luka. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kelemah lembutan lebih berkuasa daripada emosi. Pribadi yang imannya hidup akan memilih damai yang bukan marah. Yang ketiga yaitu buang kotoran dosa dan terima firman. Seperti petani yang membersihkan tanah sebelum menabur benih, demikian juga kita harus membersihkan hati dari dosa sebelum menerima firman Tuhan. Firman Tuhan hanya akan bertumbuh dalam hati yang rendah dan terbuka. Iman hidup adalah iman yang memberi tempat bagi firman untuk mengubah karakter, bukan sekedar pengetahuan. Tanda iman yang hidup, hati yang terus dibentuk firman, bukan membentuk pembelahan. Contohnya yaitu seperti Yesus sendiri, dalam banyak pengajarannya, ia mendengarkan orang terlebih dahulu sebelum memberi jawaban yang penuh kuasa. Daud siap difitnah Simei. Daud tidak langsung marah tapi menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Maria duduk mendengarkan Yesus dengan penuh perhatian, menunjukkan bahwa mendengarkan firman adalah prioritas. Kesimpulan yang kita dapat dari khotbah ini yaitu iman yang hidup bukan hanya tentang apa yang kita yakini, tetapi bagaimana kita menghidupinya dalam sikap dan tindakan. Yakobus mengajarkan bahwa iman sejati tampak dalam pengendalian diri, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah, serta dalam kesediaan menerima firman Tuhan dengan hati yang bersih dan lemah lembut. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kemarahan, dan ego,
Tuhan memanggil kita menjadi terang melalui kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kerendahan hati. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang menghadirkan damai, bukan perpecahan, mendengarkan lebih banyak dan berbicara dengan bijak, membuang segala yang buruk, dan memberi tempat bagi firman untuk bertumbuh. Mari menjadi pribadi yang imannya hidup, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan oleh emosi, yang dibentuk oleh firman, bukan oleh dunia. Karena dunia menanti bukan sekedar pengakuan iman, tetapi perwujudan iman dalam kasih dan pengendalian diri. Sekian dari isi firman Tuhan pada pagi hari ini. Langkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa. Pada saat ini kamu sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah isi firman ini menjadi pelita baik kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.